Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salviananda Wijaya, NIM 2024 31084. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempromosikan hasil poster yang sudah saya buat. Untuk sebelumnya ini saya ada dasar dari pembuatan poster yang sudah saya buat, yaitu dari dampak otomatisasi berbasis artificial intelligence atau AI terhadap perubahan jenis pekerjaan dan kompetensi tenaga kerja. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya salah satu mahasiswa di kelas komputer masyarakat kelas E. Jadi di sini saya sudah membuat bahan dasarnya untuk membuat poster, yaitu ada di pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang sudah saya telaah terlebih dahulu, yaitu tentang perkembangan AI dan juga mengenai beberapa pekerjaan yang sudah dialihkan ke AI begitu. Jadi di fenomena ini juga banyak dibahas melalui media sosial, konten yang diunggah oleh salah satu akun seperti BuzzFeed ataupun yang lainnya. Jadi di sini saya tidak hanya mengambil konten dari TikTok, tetapi ambil juga dari Reels Instagram begitu. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan dari rumusan masalah. Di sini ada 4, yaitu bagaimana dampak AI terhadap perubahan pekerjaan di era digital, hingga bagaimana rekomendasi adaptasi tenaga kerja dalam menghadapi perkembangan AI. Tentunya tujuannya itu berasal dari rumusan masalah itu sendiri. Lalu yang kedua itu saya ada metode penelitian. Yang ketiga hasil penelitian, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Di sini juga saya melampirkan hasil temuan saya mengenai penelitian ini. Jadi di sini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi dan analisis konten media sosial. Yaitu tahapan penelitiannya ini ada 5, yaitu identifikasi masalah dan penentuan topik. Lalu saya mengumpulkan data observasi dan konten media sosial yang berkaitan. Yang ketiga itu ada analisis konten, kajian literatur atau jurnal, hingga penyusunan hasil kesimpulan. Nah, di sini di bab 3 itu sudah saya jelaskan objek kajian media sosialnya. Di sini ada TikTok dan juga Instagram. Di sini ada link kontennya dan bisa dibuka. Lalu ada fokus kontennya. Contohnya, pada narasi TV di Instagram itu ada isu teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi menurut saya, dengan menganalisis konten-konten yang ada di sini, itu kita bisa melihat perkembangan zaman saat ini, di mana banyak pekerjaan itu sudah dialihkan menjadi AI. Dan juga di sini juga ada prediksi hilangnya 80 lapangan pekerjaan untuk masa depan. Jadi di sini betul-betul sangat berguna dalam penelitian ini. Lalu di sini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Tentunya saya ambil dari sumber yang sudah eh, kita kaitkan di akhir nanti. Jadi di sini ada salah satu contohnya itu dampak positifnya mendorong tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi digital dan kemampuan teknologi. Jadi di sini menurut sumber narasi TV dan juga Hasugian 2026, ini para pekerja itu akan eh, meningkatkan gitu atau mendorong tenaga kerja ini untuk belajar cara menggunakan AI. Lalu dampak negatifnya itu berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada pekerjaan yang bersifat rutin dan juga administratif. Jadi, eh dengan adanya tenaga kerja yang bersifat administratif ini bisa berubah atau berkurang kuantitasnya dari yang tadinya banyak digunakan oleh manusia, kali ini bisa dibantu oleh AI. Ini salah satu dampak negatifnya. Lalu rekomendasi perbaikan. Nah, di sini ada 3 rekomendasi. Salah satunya itu mengintegrasikan literasi AI dalam pendidikan. Jadi, dari rekomendasi perbaikan ini, saya itu merekomendasikan institusi pendidikan itu perlu mulai mengenalkan konsep dan pemanfaatan AI sejak dini. Jadi dari pendidikan awal atau SD, SMP itu semestinya sudah dipelajari mengenai cara menggunakan AI dengan bijak. Lalu ada karya ilmiah pendukung, di sini ada teori kreatif
Destruction yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi akan menghilangkan sebagian pekerjaan lama. Tetapi pada saat yang sama itu akan menciptakan pekerjaan, industri, dan peluang ekonomi baru. Maka dari itu, tadi rekomendasinya ialah untuk mempelajari AI ini, karena emang sangat berguna. Lalu di sini saya sudah memberikan kutipan dari salah satu jurnal yang ada. Di sini ada kesimpulan, lalu di sini ada 3 daftar pustaka utama yang saya gunakan untuk penelitian ini. Nah, di sini ada lampiran nih dari catatan observasinya. Di sini saya observasi sejak 30 Juni hingga 1 Juli. Jadi di sini saya menonton beberapa video dari TikTok dan juga Instagram serta mencari tahu konten apa nih yang membahas mengenai AI dalam dunia pekerjaan. Dan di sini mendapatkan 6 hasil observasi, yaitu di TikTok, Instagram, dan juga analisis dan pencatatan hasil observasi. Di sini juga ada hasil observasinya. Lalu kita lanjut ke matriks analisis kebijakan pemerintah. Nah, di sini matriks analisisnya itu saya buat ada 4 kolom, yaitu kebijakan pemerintah, tujuan, keterkaitan dengan hasil observasi, dan juga analisis. Nah, berdasarkan matriks ini, hasil observasi itu menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah di Indonesia pada umumnya telah selaras dengan perkembangan AI di dunia kerja. Lalu di sini ada sumber terpercaya atau jurnal, yaitu yang sudah saya terangkan sebelumnya, ada 3 jurnal, ada dari Hasugian, Ramadan, dan juga Nekula. Jadi di sini sudah saya sertakan bukti dari adanya jurnal ini. Baik, dari dasar penelitian ini saya membuat poster, yaitu dampak otomatisasi berbasis artificial intelligence atau AI terhadap pekerjaan. Jadi di sini ada saya jelaskan terlebih dahulu. Dari perkenalan di awal itu perkembangan AI semakin baik digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan apa itu AI dan juga eh, apa dampaknya terhadap pekerjaan nih. Saya juga menerangkan bahwa di sini ada contohnya. Di sini contohnya pada layanan pelanggan atau customer service. Jadi dahulu itu customer service ini akan menjawab pertanyaan pelanggan yang dilakukan sepenuhnya oleh petugas manusia. Sedangkan sekarang itu banyak perusahaan menggunakan chatbot IT atau chatbot AI untuk menjawab pertanyaan umum selama 24 jam. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bertanya, itu AI-nya akan menjawab dengan cepat. Lalu dampaknya itu jumlah pekerjaan administratif berkurang dan juga muncul kebutuhan baru seperti AI trainer dan juga sampai AI supervisor. Lalu ada dampak positif dan negatif. Di sini juga saya sertakan agar pembaca bisa melihat secara langsung apa sih dampak positif dan juga dampak negatif dari AI ini. Salah satu dampak positifnya itu meningkatkan produktivitas kerja. Jadi jika digunakan dengan bijak, ini dapat meningkatkan produktivitas kerja. Jadi eee, dari yang kita belum bisa, kita belum paham dengan apa yang kita kerjakan, itu jika kita bijak menggunakan AI, itu bisa meningkatkan produktivitas kita. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu risiko kesenjangan keterampilan digital. Jadi tidak semua orang itu langsung paham, langsung bisa dengan kemampuan eee, AI ini. Jadi kita pasti ada kesenjangan keterampilan digitalnya. Lalu keterampilan yang dibutuhkan di masa depan ataupun membantu kita dalam mencari pekerjaan. Ini ada beberapa saya masukkan, yaitu literasi digital, pemanfaatan AI secara efektif, analisis data, hingga problem solving. Nah, di sini juga ada World Economic Forum itu mencatat bahwa keterampilan teknologi, AI, data, kreativitas, ketahanan, dan juga kolaborasi akan menjadi kompetensi yang paling dibutuhkan dalam beberapa tahun mendatang. Jadi di sini, dengan adanya poster ini, saya ingin menghimbau kepada masyarakat bahwa, eee, tidak ada
tidak ada salahnya untuk, belajar cara menggunakan AI dengan bijak. Tidak ada salahnya kita mengembangkan diri dengan, memanfaatkan apa yang ada sekarang, apa yang sedang maraknya di dunia ini. Lalu, di sini saya juga menyertakan ayo bersiap, di sini tingkatkan keterampilan digital dan juga teknologi, lalu ikuti pelatihan, upskilling ataupun reskilling. Lalu terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sini seperti yang sudah dipaparkan tadi, ada 3 sumber utama yaitu dari Pearl Edward, lalu Stanford, dan juga Syaputra. Baik, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan juga